pihak yang dimandatorikan untuk wajib sebagai pengguna dari LAPMN. Yang pertama itu ada PPE, yang kedua ada MI, yang ketiga ada BK, yang keempat ada APERT, yang lima penyelenggara SCF. POJK ini bertujuan adalah satu, mempermudah LJK dan nasabah ya dalam proses pendaftaran rekening dan penginian data. Dengan POJK LAPMN ini diharapkan pembukaan rekening selanjutnya yang dilakukan oleh pemodal existing itu akan lebih cepat. Dengan POJK LAPMN ini, dengan adanya penyelenggara LAPMN yang akan eksis, diharapkan penyimpanan data dan dokumen yang ada di pasar modal itu lebih efisien karena tersentralisasi. Seragam ya untuk semua LJK yang ada di pasar modal. LAPMN ini sendiri didefinisikan sebagai suatu layanan penyimpanan data dan dokumen calon nasabah atau nasabah, di mana nantinya ini akan disentralisasi untuk kemudian bisa dipergunakan bagi pengguna dalam rangka pelaksanaan kegiatan uji tuntas atau uji tuntas lanjut. Kemudian untuk penyelenggara LAPMN sendiri kita definisikan sebagai pihak yang menyediakan dan mengelola LAPMN. Kemudian kita definisikan juga pengguna LAPMN sebagai pihak yang menggunakan layanan dari penyelenggaraan LAPMN. Pengguna sendiri itu nantinya kita bagi dua, baik yang pengguna sifatnya dapat ataupun kemudian yang kita mandatorikan untuk wajib menggunakan layanan platform ini. Pihak yang dimandatorikan untuk wajib sebagai pengguna dari LAPMN. Itu ada 5 dari 8 entitas yang di kiri, itu ada 5. Yang pertama itu ada PPE, yang kedua ada MI, yang ketiga ada BK, yang keempat ada APERT, yang 5 penyelenggara SCF. Tentu ini juga erat kaitannya dengan fungsi dia sebagai pihak yang dapat membukakan rekening dan memiliki akses kepada sistem LPP untuk kepentingan pembuatan SID dan SRE. Jadi kalau pengaturan yang sebelum terbitnya POJK LAPMN ini, itu kan ada kewajiban perantara pedagang efek wajib membukakan RDN. Nah ini by POJK 15 ini dikhususkan lagi bahwa nantinya nasabah itu bisa loh ada alternatif selain RDN yaitu subrekening efek, yaitu dana nasabah itu akan disimpan di subrekening efek. Kewajiban dan larangan pengguna LAPMN. Tentunya tadi pengguna LAPMN ini kan PJK ya. Nanti akan melakukan banyak kewajiban, diantaranya adalah tadi untuk CDD dan IDD, yang mana itu dalam POJK APU PPT tidak hanya identifikasi dan verifikasinya saja, tetapi juga pengkiniannya dan juga sampai ke pemantauannya. Dalam kegiatan sharing data ini, poin pentingnya adalah persetujuan nasabah. Kita juga di Republik Indonesia ini sudah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 tahun 2022, itu yang mengatur secara umum ya, yang mana data-data pribadi kita bagaimana harus diprotek. Namun demikian untuk kepentingan yang pengawasan sektor jasa keuangan itu dikhususkan, dan juga untuk kepentingan negara yang lainnya. Di sini kita turunkan lagi juga dilarang untuk adanya sharing data kepada pihak lain, kecuali sebelumnya telah mendapatkan persetujuan ya. Jadi kalau nasabah tersebut setuju misalnya di sharing, berarti nggak ada yang dilanggar ya dari peraturan perundangan. Tetapi kalau nasabah memang tidak setuju, artinya yang terjadi misalnya data-data itu bisa bocor keluar tanpa persetujuan, itu tentunya akan melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya POJK ini kami atur dengan masa berlaku efektif ya secara menyeluruh itu adalah setelah 6 bulan sejak tanggal diundangkannya. Nah, tanggal diundangkannya adalah 8 Agustus 2023 sehingga efektifnya POJK ini keberlakuannya itu di 6 bulan setelahnya di tahun depan. Secara umum sosialisasi ini sudah pernah kami sampaikan kepada perusahaan efek, bank kustodian, agen penjual reksadana, manajer investasi pada 22 September 2023 lalu. Untuk penyelenggara SCF sudah sempat kami sounding juga kepada Aludi pada 27 September 2023, waktu itu kepada Pak Nanda dan juga timnya. Nah nanti pada bulan November KSEI berencana membuat sosialisasi lebih detail
Sosialisasi nantinya akan mencakup mengenai proses bisnis, teknis sistem yang banyak dipertanyakan oleh Bapak Ibu di dalam forum ini, kemudian persiapan di LJK seperti apa, termasuk rencana pembaruan atau adendum PKS antara LJK dengan KSEI. Jadi data-data yang ada di LAPMN ini, field-nya sama dengan yang selama ini Bapak Ibu input atau sampaikan ke KSEI melalui SIBES dan S-Invest. Kemudian untuk input datanya ke sistem LAPMN itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama langsung melalui LAPMN dengan mekanismenya bisa input, upload maupun host to host. Kita juga menyediakan API kalau Bapak Ibu ingin mengoneksikan sistem back office-nya dengan sistem LAPMN. Nah, yang kedua melalui SIBES dan S-Invest. LAPMN ini sistemnya akan terhubung dengan SIBES dan S-Invest. Jadi untuk penyampaian datanya bisa dilakukan melalui SIBES dan S-Invest. Jadi jika melalui SIBES dan S-Invest, nanti KSEI pada akhir hari akan mentransfer data tersebut ke sistem LAPMN, termasuk dokumen yang selama ini Bapak Ibu upload ke dalam SIBES juga akan kita transfer ke sistem LAPMN.